Gordon Ramsay Korea, orang tersukses di bidang kuliner di Korea. Siapa itu? Yaitu Baek Jong-won, atau biasanya dipanggil Pak Ik ya, karena tulisan Indonya ya Pak Ik seperti itu. Nah, siapa itu? Dia CEO dari The Born. Kalau kalian pernah ke Korea yang punya franchise Baekdabang, Hongkong Banjong, Pax Beers, Bonga, Semal Siktang, Hansin Pocha, DLL, dan banyak sekali. Kalau kalian ke Korea itu pokoknya tokonya dia itu banyak sekali dan di mana-mana ada. Sekarang dia adalah orang tersukses di bidang kuliner. Kekayaannya tuh bisa dibilang mencapai, mungkin sekarang udah hampir 1 triliun seperti itu. Di Korea dibilang juga Gordon Ramsay Korea, dan panggilannya banyak kayak Sugar Boy. Di TV show sering masukin gula banyak seperti itu ya. Selain itu dia juga sering main TV show. Kalau teman-teman suka lihat TV show Korea seperti sekarang yang lagi zaman Golmok Sikdang, dan dulu ada namanya Food Truck atau Someday Chonang, dan banyak banget lah pokoknya TV show yang tentang masak kuliner, dan hostnya itu Baek Jong-won. Dan sekarang juga dia lagi jalanin beberapa TV show, nanti aku bakal kasih tahu TV show apa itu, mungkin di link atau gimana, dan aku juga mungkin kalau ada kesempatan bakal kenalin. Oke, kalau aku cerita dikit tentang pengalamannya dia pas kuliah, dia masuk kuliah Yonsei University, dan dia pertama mencoba usaha ya anggapannya. Di tahun ke-1 dia masuk ke Yonsei University, dia malah buka usaha bir seperti itu. Habis itu dia ke wajib militer. Oh salah, dia nggak ke wajib militer, dia ke militer, tapi dia daftar sebagai yang dari sekolah, beda dengan wajib militer ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau yang daftar lewat sekolah itu pangkatnya berbeda. Pangkatnya itu dari diamond ya kalau ngomongnya. Dari sana dia juga itu kayak mendapat bagian di tempat masak, bagian bagian militer seperti itu. Jadi dia yang kayak ngurusin di militer, yang bagian tentara wamil itu masak, dia yang ngurusin seperti itulah pokoknya. Di sana juga dia udah kayak interest banget sama kuliner tentunya ya. Sehabis dia keluar, walaupun dia sudah sukses di bidang kuliner, dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya dia memulai usaha, dan dia juga cukup sukses di usaha itu. Tapi karena IMF di Korea ngomongnya ya, tahun 97 ya, seperti krisis ekonomi lah. Di sana dia kayak jatuh, lalu bangkrut, dan katanya tuh utangnya tuh mencapai 17M 24 tahun yang lalu. Bukan, itu kayak besar banget lah, beda dengan 17M sekarang. 17M sekarang juga sangat besar ya, apalagi zaman 24 tahun yang lalu. Akhirnya dia kayak pasrah, depresi seperti itu. Nah, lalu dia ke Hong Kong untuk mengakhiri hidupnya. Oh no! Dia udah kayak pasrah, udah kayak malu, punya utang 17M, udah kayak bingung, dan dia akhirnya kayak trip terakhir ya, dia mau bunuh diri di Hong Kong. Akhirnya dia ke Hong Kong, terus lagi mikir, aku mau bunuh diri gimana, kayak mau lompat atau gimana. Dan sebelum dia merencanakan bunuh diri kan, dia itu kayak makan, dia kan emang suka makan ya dari awal. Jadi dia kayak makan-makan di Hong Kong, lalu kan dia lah berubah pikiran. Akhirnya tuh dia memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupnya, dan dia kembali ke Korea dan memulai usaha baru seperti itu. Nah, lalu di tahun-tahun berikutnya dia memulai usaha yang aku ngomong tadi, Hansin Pocha, apa, dan akhirnya sukses, dan 17M-nya jelas lunas, dan sekarang mencapai orang terkaya di dalam bidang kuliner di Korea. Kalau teman-teman tahu, aku masih nggak tahu sih. Terakhir aku ke Jakarta itu juga ada brandnya dia, yaitu namanya Bonga. Ya jual kayak barbecue Korea yang ngomongnya, daging-daging Korea seperti itu. Kalau teman-teman lihat, selain dia sendiri sukses, dia juga kayak membantu orang-orang lain untuk sukses. Ada beberapa contoh, kayak kalian lihat TV show-nya itu, contohnya tuh sekarang juga masih ada tokonya. Ada beberapa seperti namanya Biltong Hamburg Steak. Dulu dia juga kecil, tapi sekarang itu udah kayak ada beberapa rumah di Hongdae, kalau teman-teman tahu juga ada. Terus di mall apa itu juga ada. Itu kayak makanan Hamburg Steak seperti itu. Dan tendon, onsen tendon, dia mulai dari food truck
Dulu dia kayak cuman food truck satu, sekarang udah banyak sekali di mana-mana. Di Gangnam ada, di Seongsu kalau nggak salah juga ada juga. Dan yang paling terkenal, yang paling di Korea dikenal, jadi terkenal karena Baekjongwon, yaitu rumah Donkatsu guys. Jadi kalau teman-teman ikutin variety show-nya dia, ada rumah Donkatsu tuh enak banget, tapi tempatnya tuh gak rame. Begitu masuk TV show-nya, Baekjongwon ngomong tempat ini enak banget, direkomendasikan, langsung ramainya nggak masuk akal. Sampai antri itu belum buka tempatnya, orang-orang lain itu antri sampai bikin tenda untuk cuma makan Donkatsu. Sampai banyak yang komplain warga sekitar karena rumah Donkatsunya itu, ya maksudnya orang-orang antrinya tuh kayak ramai apa tuh, banyak yang komplain sampai ya diusir lah anggapannya. Akhirnya rumah Donkatsunya ini ke Jeju-do itu juga dibantu sama Baekjongwon. Kalau teman-teman tahu, Baekjongwon ini punya hotel namanya The Bond ya. Tadi yang ngomong dia CEO dari The Bond di Jeju-do itu ada hotelnya juga ya di daerah sana. Jadi kalau teman-teman ke Korea dan penasaran tentang Baekjongwon atau rumah Donkatsu yang dibantu tuh saya enak apa sih kok sampai bikin tenda untuk makan, bisa coba ke rumah Donkatsu di Jeju-do itu. Namanya Yeondon guys. Selain itu guys, kalau teman-teman suka ke Korea, pasti kayak inget sama hotdog. Kan di Korea kan kayak ada makanan jalanan ya bilangnya ya. Hotdog kan kayak makanan terkenal banget di Korea. Itu juga ada rumah food truck pas Baekjongwon main TV show namanya food truck apa gitu ya. Nanti aku kasih linknya juga. Itu juga ada yang di Gangnam. Jadi kayak kakek-kakek itu bikin hotdog. Enak banget. Kalau aku ke Gangnam tuh selalu mampir sana guys. Kalau teman-teman tahu Myeongrang juga jual hotdog. Itu kayak franchise. Kalau teman-teman yang suka ke Korea biasanya ngomong itu enak banget. Tapi menurutku ini hotdognya jauh lebih enak guys. Tapi aku barusan ya mungkin bikin video ini juga karena keinget itu. Aku akhir-akhir ini ke Gangnam, selalu ke sana itu selalu tutup. Terakhir bilangnya tuh orangnya sakit, ada kayak tulisannya gitu ya, pengumumannya. Aku kayak sakit makanya lagi nggak buka seperti itu. Tapi beberapa hari terakhir ini aku lihat berita bahwa orang itu ternyata meninggal. Kita turut berduka cita ya. Padahal itu sebenarnya ya tempat, kalau aku ke Gangnam selalu ke sana itu enak banget guys, sangat disayangkan sekali. Tapi pokoknya itu Baekjongwon juga membantu orang itu gitu loh, pas tempatnya itu sepi dikasih solution, bikin hotdog yang enak itu kayak gini, seperti itu. Oh ya, kembali lagi ke sejarahnya Baekjongwon. Dia itu bukan dari keluarga miskin lalu dia sukses lalu bangkrut, bukan seperti itu. Emang dari awal keluarganya tuh bisa dibilang keluarga yang cukup kaya, tapi dia usaha sendiri, lalu dia bangkrut, lalu dia bangkit lagi seperti itu. Sehabis itu dia karena usaha, karena mengejar karir dia bilangnya sampai sukses, dia akhirnya nikah di umur 40 lebih dengan artis Korea yang umurnya tuh juga beda jauh ya. Setahu aku sampai 10 tahunan seperti itu. Lalu sekarang dia juga memiliki anak dan hidup bahagia. Aku respectnya dia tuh orang yang paling sukses di bidang kuliner. Tapi dia tuh nggak bilang dia tuh chef. Dia emang nggak punya pengalaman kayak chef-chef terkenal yang kerja di Michelin, bertahun-tahun ke Amerika, ke luar negeri, ke Eropa untuk belajar masak. Dia nggak seperti itu. Dia nggak menyatakan dirinya tuh chef. Tapi aku lihat dia itu entusiasi ke makanannya tuh tinggi banget. Jadi kalau teman-teman lihat TV show itu chef-chef tuh sampai kaget. Baekjongwon ini tahu semuanya. Apapun tentang makanan tuh dia ngerti gitu loh. Soalnya bener-bener dia suka dengan kerjaannya dan dia emang suka makan ya, intinya jadi sampai bisa lebih mengerti tentang ilmu-ilmunya daripada chef-chef. Tapi ya beda ya sama chef-chef yang ke luar negeri mencari pengalaman akhirnya ya kerja di tempat Michelin tak apa, itu emang berbeda. Jadi dia selalu menyatakan dirinya itu bukan chef. Nah, menurutku dari ceritanya Baekjongwon ini sangat patut ditiru sih. Dari dia bangkrut, bener-bener jatuh, dia mau bangkit kembali dan tetap usaha seperti itu. Menurutku teman-teman di Indonesia juga banyak yang mau buka usaha sendiri kan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, buka usaha sendiri itu nggak gampang. Tapi kalau dilihat dari Baekjongwon, yang
sampai punya utang sebesar itu masih bisa bangkit kembali, itu benar-benar patut ditiru lah pokoknya. Nah, dan menurutku tuh melakukan hal yang kamu suka ya, itu sangat-sangat penting. Kayak Baek Jong ini benar-benar kelihatan dia tuh suka makan, entusiasi tentang makanan itu tinggi banget seperti itu. Dan akhirnya sekarang dia menjadi orang tersukses di bidang kuliner ya, anggapannya di bidang restoran apa makanan di Korea sampai seperti itu. Oke, ceritaku sampai di sini saja ya guys. Kalau teman-teman masih penasaran tentang Baek Jong bisa dicari di Naver atau di YouTube, di Google, karena dia tuh benar-benar terkenal. TV show-nya banyak banget dan cerita tentang dia juga banyak banget. Bahkan sudah tadi aku juga bilang dia juga buka restorannya di Jakarta. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak seperti itu. Karena aku sendiri sudah lama banget gak ke Indonesia ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.